Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Syarif dari auperindo.com. Ini adalah video pertama saya untuk blog ini. Tema kita kali ini adalah bagaimana kita mencari kerja sebagai perempuan yang memakai jilbab. Kemarin saya mendapatkan email dari teman kita yang namanya saya rahasiakan di sini, kita sebut aja Dewi. Dewi bertanya, "Selamat malam Mas Syarif, saya telah membaca tulisan Mas mengenai cara kerja di Jerman. Sekiranya Mas berkenan, mohon infonya mengenai hal berikut ini. Saya kebetulan ingin melanjutkan jenjang master di Jerman. Ada beberapa hal yang saya khawatirkan, yaitu saya memakai jilbab. Yang saya ingin tanyakan adalah seberapa sulitkah untuk perempuan yang memakai jilbab untuk mendapatkan part-time job. Kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah seandainya saya lulus master nanti, apakah ada kemungkinan untuk saya melanjutkan bekerja di Jerman dengan tetap menggunakan hijab? Terima kasih atas perhatiannya. Regards, Dewi." Oke, pertama yang ingin saya tekankan adalah ketika ada keinginan, di situ akan ada jalannya. Jadi Dewi nggak usah takut untuk ke Jerman. Pasti Dewi dapat kerja karena Dewi bukanlah satu-satunya perempuan yang mau ke jilbab di Jerman yang bekerja. Di Jerman sendiri banyak sekali warga Muslim. Kebanyakan dari mereka berdatangan dari Turki, dari negara-negara Arab, negara Afrika Utara, dan mereka semuanya bekerja. Kebanyakan dari mereka. Yang perlu diketahui adalah kebanyakan dari mereka bekerja di sektor-sektor yang mana kontak dengan konsumen tidak diperlukan, seperti bekerja di pabrik coklat misalnya, seperti saya kemarin kerja, atau di gudang logistik, mengepak barang, toko online, atau sebagai servis konsumen, bekerja sebagai telepon call ya, apa sih namanya, layanan telepon, atau bekerja melalui komputer, dan lain-lain. Sebenarnya ini juga tergantung dengan keahlian yang dimiliki Dewi juga. Akan ada baiknya seandainya Dewi memiliki keahlian khusus yang tidak banyak orang punya. Jadi misalnya banyak dicari mahasiswa dengan keahlian khusus untuk bekerja, misalnya web designer atau orang yang pintar dengan Excel dan lain-lain. Seperti saya tekankan lagi di sini adalah bahwa pekerjaan tersebut kebanyakan yang tidak memerlukan kontak dengan pelanggan. Saya tidak ingin berbohong bahwa di Jerman memang ada kesulitan untuk perempuan-perempuan berjilbab untuk bekerja. Tapi di sini yang dimaksud dengan susah itu adalah pekerjaan yang memerlukan kontak dengan pelanggan, seperti bekerja di restoran, bekerja di toko-toko. Kalau pelanggan datang, mereka melihat kita berjilbab, mereka mungkin tidak merasa nyaman ya, orang Jerman. Itu mungkin bukan karena, saya nggak mau bilang mereka anti Islam atau seperti itu, karena sama seperti halnya orang berambut panjang, pria berambut panjang juga susah untuk mendapatkan pekerjaan di bank misalnya, atau bertato, berpiercing, seperti itu. Mereka juga mengalami kesusahan untuk mendapatkan kerja. Dan seandainya di Indonesia pun, misalkan orang yang misalnya mau ke mana namanya,
ke tempat Pak RT itu kan harus selalu pakai sepatu rapi dan celana panjang. Sedangkan di Jerman kita bisa dengan celana pendek untuk datang ke tempat-tempat seperti itu. Mungkin perbandingannya kurang bagus ya, tapi saya ingin hanya menekankan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang berjilbab di Jerman itu bukan berarti lalu orang Jerman itu anti-Islam atau seperti itu. Itu hanya karena mereka tidak terbiasa dengan orang yang menggunakan jilbab. Mereka itu lebih percaya dengan orang kalau seandainya mereka bisa melihat wajahnya langsung. Tapi sekali lagi Dewi jangan takut, kalau untuk Nebenjob atau side job, part time job, pasti dapat pekerjaan. Saya bisa bilang pasti karena saya sudah melihat sendiri banyak teman-teman yang bekerja part time mengenakan jilbab, bahkan ada yang kerja di kantoran. Saya tahu betul, saya tahu orangnya, saya kenal orangnya, pernah melihat. Dan yang kedua, kemungkinan kedua adalah bahwa Dewi bekerja di tempat yang mana pemberi kerjanya pun adalah orang Islam juga. Jadi misalnya di restoran Indonesia yang orang Indonesia atau dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan Muslim ya. Jadi misalnya di restoran Indonesia mereka sudah terbiasa dengan orang yang berjilbab tentunya, atau di restoran-restoran Turki, di toko-toko yang dimiliki orang Turki atau orang Arab atau komunitas Islam lainnya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah seandainya Dewi lulus kuliah master, apakah ada kemungkinan untuk Dewi untuk bekerja di Jerman? Ada, tentunya ada. Persyaratannya adalah kualitas Dewi harus ditingkatkan, dalam artian kualifikasi Dewi harus benar-benar ditingkatkan di bidang yang Dewi sekarang sedang lakukan. Misalnya Dewi kuliah teknik mesin, maka Dewi harus lebih pintar teknik mesinnya daripada orang-orang Jerman. Karena di Jerman seandainya ada 2 orang yang mendaftar dengan kualifikasi yang sama, maka kemungkinan besar orang Jerman tersebut akan memilih orang yang tidak berjilbab. Jadi kuncinya Dewi harus mengambil kualifikasi, berusaha mendapatkan kualifikasi yang orang Jerman tidak miliki atau yang benar-benar langka, yang orang Jerman jarang punya. Maka mereka tidak punya pilihan selain mengambil Dewi. Dan kedua, targetkan untuk bekerja di tempat-tempat yang tidak ada kontak dengan pelanggan. Misalnya web designer atau orang yang mengurusi web, atau seperti yang saya bilang tadi yang lebih berkaitan dengan pelayanan pelanggan menggunakan telepon, melalui telepon dan lain sebagainya. Terakhir, buat Dewi, kalau misalnya Dewi ingin jadi ke Jerman, bisa hubungi saya. Saya bisa kenalkan Dewi dengan teman-teman yang ada di sini yang memakai jilbab. Banyak komunitas di Jerman, khususnya di Berlin, yang memakai jilbab dan mereka juga memiliki pekerjaan sampingan. Mungkin sekian dulu aja. Semoga jawaban tersebut membantu Dewi. Dan sekali lagi jangan takut untuk berani ke Jerman. Jalannya pasti ada. Dan terima kasih udah ngirimin email ke saya. Seandainya Dewi ingin ada pertanyaan lagi, bisa langsung dikirimkan ke email sapato.syarif@gmail.com, atau bisa langsung lihat blog saya di www.operindo.com, atau buat teman-teman lainnya yang tertarik untuk ke Jerman melalui program au pair, bisa bergabung di grup Facebook kita, facebook/operindo. Ya, itu aja. Sekali lagi terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dengan tema-tema lain yang menarik. Selamat malam.